Terima kasih Kak Kemal untuk main ke sini. Tapi gimana caranya lu mengkomunikasikan the box of chocolate that you made with full of effort, dan ini resep yang luar biasa. Ya. Lu pengen komunikasiin kepada masyarakat. Guys, gue ada coklat nih. Ada rasa, lu harus cobain deh. Ada strawberry, ada milk chocolate sama karamel. Buat yang pengen, langsung aja. Kotak kuning ada di sini. Wih. Karena dia tahu berbicaranya kayak gimana. Naturally, lu bayangin 2.500 cup per hari lebih banyak daripada yang lain. Isn't that money? That's a lot of That's money, money, bro. So, kita sekarang lagi podcast live langsung dari Asta nih ya. Ini pertama kali nih sebenarnya gue melakukan podcast live kayak gini. Oh Kak gitu Kemal. ya? Alright, ini kan 5 hari ya podcast live-nya. Oh enggak 5 hari. Kita setiap minggu aja, setiap hari minggu? Sabtu. Oke. Tapi definitely it's a great honor. Pertama-tama terima Thank kasih you. Kak Kemal untuk main ke sini. Thank you very much. Terima kasih gue yang diundang. Yeah. Thank you very much. So untuk teman-teman yang ada di Asta atau mungkin yang lagi menonton di rumah ya. Jadi Kak Kemal ini punya sebuah speaking camp. Jadi Yes. ya kan Kak Kemal ini memang dari dulu adalah penyiar radio, public speaking, host, pokoknya ini udah suhunya lah bisa dibilang ya. Pak, kalau Bapak bilang suhu, saya kayak jadi tua gitu ya. Tapi definitely you are one of my inspirations as well gitu kan. Thank A you, lot of thank you. people's inspirations. Alright. Ibaratnya penyiar radionya penyiar radio gitu. Of course radio announcer as well. A whole bunch of stuff that you do gitu Yep. kan. Tapi my question for today is how are you? I'm fine, thank you very much. Uh-huh. All good. Weather is good. I'm here. Yep. And ready to share anything about speaking skill or public speaking sih. Definitely. Yes. Speaking skills. Yeah. This is something very special karena kalau tadi kita ngobrol-ngobrol ya Yeah. sebelum main ke sini, speaking skill itu ternyata penting ya. Penting. Why do you think it is important? Gini, sekarang apalagi dengan adanya social media ya. Awal-awal gini, Will. Buat semua orang, mereka tidak mementingkan berbicara. Oke. Yang penting, yang dipikirin adalah, ya ini kerjaan saya, Ya. oke, ini karya saya, udah. Tapi dengan adanya social media, sudah berubah dunia ini 180 derajat. Oke. Willy bikin sesuatu. Ya. Let's say you made a box of chocolate gitu ya. Oke. Oke, it's your business. Enak. Tapi gimana caranya lu mengkomunikasikan the box of chocolate that you made with full of effort, dan ini resep yang luar biasa. Ya. Lu pengen komunikasiin kepada masyarakat. Oke. How is that? Dengan cara bicara. That's it. Nah, bicaranya kayak gimana? Simple. Let me give you an example. Oke. Lu akan tertarik nggak kalau misalnya lu buka konten social media, Ya. gue jualan coklat. Ketika jualan coklat, gue kalimatnya seperti ini. Teman-teman dicoba ya coklatnya ini. Coklatnya ada berry, ada white chocolate, sama ada karamel. Oke. Nah, oke. Lu lihat konten itu 15 detik. Ya. Menurut And saya itu then- agak boring sih. Oke, Iya kan cuman gitu. gue akan coba dengan kata-kata yang sama, Oke. tapi dengan skill, Oke. which means everybody can do it, everybody Alright. can learn this. Ya. Oke, nih gue coba dengan yang berbeda. Guys, gue ada coklat nih, ada rasa, lo harus cobain deh. Ada strawberry, ada milk chocolate sama karamel. Buat yang pengen, langsung aja. Kotak kuning ada di sini. Wih. Nah sekarang gue tanya, Ya. kalau lo melihat dua konten tersebut, most likely lo akan beli yang mana? Yang kedua sih sebenarnya. Exactly. Ya, As udah. simple as that. Definitely. Sales mobil, Aha. sales gorden, sales sepatu, you name it. Semua yang lagi nonton di sini, yang lagi nonton, lu nggak akan pergi ke satu tempat di mana lu akan beli dan lu tahu orangnya nggak enak diajak ngobrol. Bener nggak? Betul. Bener nggak? It's impossible. That's why gue bilang gini, Will. Speaking skill itu akan memutarkan roda ekonomi di hidup lo. Trust me, lu pergi lu lihat ada, let's say seorang Willy pengen beli mobil. Oke. Ada dua sales ya, Will ya. Sales A sama sales B. Oke. Mobil ini diskonnya sama, udah gitu harganya sama, bonusnya sama, benefitnya sama. Ya. Sales A ya itu talkative, ngejelasin Ya. semua. Pak Willy ini mobilnya kayak gini, nanti akan datang. Ya. DP-nya sekian, gini Pak Willy ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, Bapak bisa kontak saya. Nah, lu ada sales B Oke. dengan benefit yang sama ya. Sales B, dia hanya menjawab atau berbicara ketika lu tanya. Sekarang gue tanya, lu akan beli mobil dari sales A apa sales B? Kalau biasanya sih gue nyarinya yang lebih ramah. Nah, gitu kan. exactly. Sekarang gue tanya, dari sales A sama sales B, yang mana akan dapat duit lebih banyak?
Ya biasanya sih yang lebih ramah dan lebih talkative. Exactly, karena dia akan mendapatkan customer lebih banyak. Betul. Exactly. That's why speaking skill itu bisa memutarkan roda ekonomi di hidup lo. Itu di semua aspek ya. Semua aspek, you name it. UMKM. Makanya gue ngegali UMKM karena banyak sekali UMKM yang punya produk bagus banget, Will. Yeah. Tapi mereka nggak bisa mengkomunikasikan produknya. Ini bener nih. Punya produk yang bagus belum tentu laris manis. Iya kan, Exactly. itu that's it. Karena harus tahu gitu gimana caranya memberikan informasi ini. Makanan gua nih enak banget loh. Iya kan, tapi buat semua orang gimana caranya? Well, that's why you're here pretty much. That's why I'm here. Iya. Ada cerita nih, Will. Oke. Ada ownernya 7-Eleven. Oke. Ya, udah nggak ada di Jakarta ya. Ya udah bangkrut lah Willy ya. dulu nongkrong situ, Will ya. Saya suka di situ, lumayan enak. Keju curahnya enak, Will ya. Keju curah lagi, Bang. Oke, ini ada cerita. Ada satu acara namanya Undercover Boss. Oke. Boss, I think is the owner of Sevel. Dia bingung kenapa cabang Sevel ini kopinya bisa kejual 2.500 cup daily. Sehari ya, 2.500 cup. Kenapa bisa kejual seperti itu? Sedangkan deket lokasi itu ada beberapa Sevel yang lain. Ada yang lain tapi nggak sebanyak itu. Yes. Terus dia datengin sama dia. Dia undercover. Jadi dia pakai seragam. Dia ngelihat apa sih yang ngebuat Sevel ini bisa lebih mendapatkan uang lebih banyak daripada yang lain. Ternyata ada satu orang yang namanya Deborah. Yang setiap kali orang datang sama dia disapa dengan enak. Morning, Will. Morning. The usual. Karena dia tahu berbicaranya kayak gimana. Naturally, lu bayangin 2.500 cup per hari lebih banyak daripada yang lain. Isn't that money? That's a lot of That's money, bro. That's a lot of So money. these restaurants here, all these tenants, percaya sama gue, lu akan punya kesan ketika lu datang ke sini, ketika mereka tahu, "Hai Pak Willy, apa kabar?" As simple as that, that will gain you more money. Man, that's crazy. Karena emang gini, karena public speaking itu orang mikir adalah buat jadi MC. Exactly. Jadi host, jadi penyiar radio, misalnya kayak gitu. Makanya gue udah gak pakai kata public speaking lagi. Gue pakai kata speaking skill. Gue pakai kata itu sekarang. It's not public speaking anymore. Public speaking ya kalau lu pengen jadi news anchor. Tapi teknik belajarnya sama seperti public speaking. Sekarang gue tanya deh, kalau lu ke toko kopi, ya, ada di video gue juga. Do you know Mas Rene Suardono? Oh ya, definitely, definitely. Mas Rene juga cerita. Ini most likely kopi juga. Dia datang ke satu kopi di Gandaria dekat rumahnya. Kenapa? Karena orangnya. Orangnya, bukan karena kopinya. Bukan karena kopinya. Kopi. Sekarang gini deh. We know the competition, right? Apalagi kalau kita ngomongin UMKM, teman-teman yang punya UMKM di sini, apa sih? Gak jauh-jauh dari kopi. Geprek. Mentai, right? Bener gue. Somai, dimsum, same thing. But it's okay. Tapi lo harus bisa mengkomunikasikannya gimana caranya bahwa, hey, choose mine instead of that one. And you do that with communication, dengan berbicara dengan baik. Beli somai saya. No one's gonna buy it if you say it like that. Beli somai saya. Most likely orang akan beli. That's crazy. That's crazy. Itu adalah sesuatu yang memang harus kita pelajarin. Emang it's hard, ya nggak sih? It's hard. It takes time. Yeah, it takes time, definitely. Karena ini di luar dari ibaratnya apa yang harusnya kita pikirkan. Ya kan, dari produknya. Biasanya mikirnya oke, gimana caranya bisa bikin restoran yang bagus. Nah, ya ini kan? Will, ini. Banyak sekali teman-teman pengusaha, teman-teman UMKM. Tahu nggak lo? Jadi udah beberapa datang ke gue dan gue discuss juga ada beberapa sama beberapa trainer di UMKM. Dan mereka juga tidak melihat sisi ini. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak UMKM yang akhirnya, you know who they blame? The product. Padahal produknya enak. Akhirnya gini, ini burger gue kurang apa ya? Oh, kurang gede. Kok nggak laku? Oh, mungkin kejunya kurang oke. Akhirnya dibongkar lagi produknya, dibongkar lagi. Padahal bukan itu poinnya. Poinnya adalah lo harus mengkomunikasikan produk lo. How do you do it? Bro, ada yang namanya social media and it's freaking free. Gratis, bos. Gratis, bos. Nggak bayar ya. Nggak bayar. Brand-brand besar naronya di billboard. Di LED. Di City Vision. Ya kan? Masuk ya. Oke.
Lah kita UMKM kan nggak punya uang untuk naruh billboard, right? Betul. So what we do, bro? Bayar nggak lo bikin akun TikTok? Nggak bayar, gratis. Bayar nggak lo bikin Instagram? Nggak bayar. Facebook? Nah, do it there. Definitely. Dan itu juga ibaratnya yang penting cuma satu ya. Waktu. Put it in there, learning what's happening, apa yang sedang diomongin sama orang-orang, and it's like how do you actually tap into that? Exactly, begitu. Wow, definitely such an eye-opening statement. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang public speaking atau mungkin speaking skills, of course in your career kan udah jadi host, penyiar radio, TV, everything you've done, right? Tapi right now you're doing UMKM juga nih, ya kan? Can you give us a little bit? Kayak kasih contoh sedikit lah gitu. How did speaking skill transform your business as well? Oke, gini. Gue itu punya restoran. Restoran gue jualnya nasi kapau di Jalan Bangka, Kemang situ. Oke. Kalau bikin restoran skala seperti itu, udah pasti bukan kayak membuka booth yang lu mungkin 2 minggu beres planningnya. Gue planning gue udah setahun. Planning sudah setahun, investasinya untuk buka restoran juga nggak kecil, ya. Tapi ternyata begitu gue buka 2 minggu kemudian pandemi. Presiden bilang angkat bangku, tutup online only. Lo gila men. Susah ya gitu. Susah. Gue ada 25 orang yang kerja sama gue bro. Bill is ticking. Harus bayar terus semuanya. Gak ada tuh yang namanya rental berkurang dan lain. No. Bayar. Listrik semuanya beresin. Gaji semua harus bayar. Right? So what did I do? Gue gunakan yang namanya channel social media untuk mempromosikan produk gue. Dan di situ gue ngerasa, wow, apa kabarnya ya UMKM yang nggak punya skill berbicara? Itu di situ diperlihatkan bahwa lo nggak bisa datang ke tempatnya aja nggak bisa, makan di situ aja nggak bisa. Tapi kan lo harus attract orang. Betul. How is that? Akhirnya karena gue memang punya basic berbicara, so I know how to do it. Terus teman-teman UMKM yang lain, Mal gimana caranya? Bikin e-flyer. Gue bilang sorry bro. Kalau bikin e-flyer doang, it's not gonna work. Especially nowadays. Social media sudah tidak mengangkat foto kan bro? Kayaknya sih udah enggak ya. Udah video semua kayaknya nih. Sekarang semuanya video. Lu pengen konten lu, produk lu ada di mana-mana. It's video. VO. Presenting, showing your product. It's all about that. Kalau lu cuman bikin e-flyer, it's not gonna go anywhere. Yang tahu, ibaratnya, kalau gue bilang ya, yang tahu cuman grup WA lu doang. Grup WA, yang kerja di situ. Di situ gue ngerasa pandemi tutup restoran, gue cuma bisa online, nasi box dan lain-lain. Akhirnya, I survive. Udah 3 tahun tanpa mencat orang. That's crazy. 25 orang tuh ya masih ada tuh ya sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih ada. Wow. Gue gak mencat. Kenapa? Karena gue gas terus di social media. You gotta remind people. Sekarang gue kasih tahu. Ini buat teman-teman UMKM ya. Baik itu F&B, service dan lain-lain. Sekarang gue tanya. Gue punya nasi kapau. Sayangan gue siapa gue tanya di social media? Ya nasi kebetulan yang sayangan gue siapa gue tanya? Yang lumayan besar-besar kayaknya ya. Kalau misalnya yang Padang ya. Padang ya. Oke. Fix ya. Kita kunci Padang. Sekarang Willy deh gue tanya. Ketika Willy pengen beli nasi kapaunya Kemal. On your mind. Ada, let's say gulai tunjang ya. Pengen beli tunjang atau ayam Begitu lu buka social media, ada ayam 1 bucket 100.000 dapat 10. Pindah nggak lu bro? Gue tanya. Sekarang gue tanya pindah nggak lo? Betul. That's how crazy the business is right now. Kalau lu nggak berusaha communicate your product untuk menjadi top of mind orang, you do it every day, lu tenggelam bro. Don't even enter UMKM menurut gue. It's crazy man, the UMKM ini. But if you know how to do it, you know how to talk about your product, jasa dan lain-lain. Gila, you're a champion. You gotta cut through the noise. Ibaratnya ada banyak banget karena di sini. Padang ada berapa ribu Padang di luar sana. Tapi saingan kita sekarang udah bukan Padang. Tiba-tiba nongol kopi susu, dia kasih ayam geprek. Harganya 11-12, lebih murah lagi dapat kopi susu. Dia pindah bro. Betul. Right? Nah itu. Kalau misalnya kita nggak sebut, gue bilangnya gini, kalau lu nggak bunyi nggak ada yang beli, simple. Simple, lu nggak bunyi nggak ada yang beli, gue gitu aja. Udah ya, itu quotes-nya di situ tuh. Teman-teman punya UMKM, lu punya bisnis di sini right now, tapi lu nggak bunyi, forget about it.
Oke, itu berarti buat bisnis, buat UMKM. Yes. Tapi mungkin kalau buat saya nih, yang orang kantoran gitu orang misalnya. Kantoran, oke. Yeah. Oke, Will, gue tanya nih. Lu pernah gak sih duduk, nih buat teman-teman di sini, ini kan kantor di atas ya? Iya, lumayan. Lu meeting, misalnya bos lagi ngomong, ya. Terus lu ada ide nih. Oke. Ya. Lu mau ngomong, lu ada ide tapi nggak deh, gue nggak ngomong deh. Karena apa? Orang Indonesia ini banyak yang maluan. Termasuk saya, ya termasuk kan? saya lumayan malu-malu apalagi karena kalau misalnya ide salah sendiri. Ngomong. Betul. Right? Takut salah ngomong, takut gak bisa ngomong dan lain-lain. Betul. Ada dong possibility-nya temen lo itu punya ide yang sama. Possible gak? Sering, right? Lu mau ngomong dalam hati nih. Aduh mau ngomong tapi ntar deh takut sama bos gue. Sebelah lu angkat tangan, it turned out idenya sama. Gua tanya sama lo, yang dapat kredit siapa? Ya dia bang. Yang kelihatan bagus di bosnya siapa? Ya dia bang. Simple. That's why gue bilang speaking skill itu mengangkat dan memutarkan roda ekonomi dalam bisnis dan hidup lo. As simple as that, bro. UMKM, kantoran, mahasiswa apa lagi? Iya. Mahasiswa apa lagi? Itu gila-gilaan lagi. Lo harus belajar justru gue bilang dari lo SMA. Wow, dari SMA nih ya, ibaratnya harus. Gini, speaking skill itu bukan kayak biologi dan matematika. Lu pelajarin hari ini besok langsung bisa. Yeah. It's not a pill that you drink right now. Tomorrow you boom, you know how to do it straight away. Yeah. It ain't like that. Gitu loh. You gotta do it again and it's like painting. It's like cooking. Yeah. It's like drawing, dancing. You know, if you do it again and again and again, the better you become. Sekarang kita pengen tahu gimana cara belajarnya. Oke. Kalau gini, gue emang sudah menjadi public speaking trainer dari sebelum pandemi. Oke. Tapi biasa yang datang ke gue itu hanya MC, penyiar radio dan lain-lain. Oh. Gitu. Akhirnya karena gue melihat kebutuhannya buat UMKM ini tinggi sekali dan tetap nggak bisa ketemu. Akhirnya kalau gue buka website yang di situ lu bisa beli video gue. Bukan beli ya, lu beli bayar untuk dapetin akses ke 7 video gue. Oke. Basic speaking skill. Jadi gue jelasin gimana cara biar lu kalau ngomong tuh ini brownies, bukan brownies. Oke. Because it makes a difference, right? Yes. Lu mau beli mobil apa? Mau beli mobil yang A atau B, tergantung sama salesnya. Salesnya ngomongnya jelas yang mana. Halo Pak Kemal, bisa saya bantu? Atau lu mau sama sales mobil yang, ya Pak bisa dibantu. Mau yang mana lu? Sekarang gue tanya itu aja. And the way you talk itu akan merubah saldo di rekening lu, bro. The way you talk. Seriously. Nah, sekarang gue tanya, lu mau ke sales yang, Pak mau mobil yang mana Pak? Ini mobilnya gini. Atau lu mau, Pak Willy, ya ini Pak ini mobilnya kayak gini. Wah dia jelasin semuanya, simple, lu tanda tangan SPK nggak mungkin ama sales mobil yang mumbling ngomongnya. Yang akan dapat bonus terus siapa? Akhirnya kita jangan menjadi orang yang apa? Aduh kok dia enak ya dapat duit banyak. Do something dude. Disitulah gue masuk. Gue buka 7 video untuk teman-teman yang pengen tahu cara berbicara. Tekniknya ada bro. Semua orang bisa kok. Gitu. Artikulasi, nafas, ya, improvisasi, ya. Semua gue ajarin di situ. Dan gue punya Instagram. Jadi semua sekarang yang udah ikut kelas gue. Betul. Pertanyaannya kalau online gak ada interaksi. Kata siapa? Lu DM gue video lu, gue langsung evaluasi. Oke. Exactly. Dan itu video harganya kenapa buat UMKM gue buka hanya 45.000. 45.000 doang ya? Iya. That's crazy. Dapat apa di sini 45.000? Kopi satu. Nggak dapat. Nggak dapat. Di sini ada nggak 45.000 dapat kopi? What I'm saying is, yang gue kasih, gue cuma share. Kenapa? Karena gue pengen Indonesia maju. I know gimana UMKM. Gini Will. Ada 10 UMKM yang bisa maju karena speaking skill. Mereka buka cabang. Artinya apa? Mereka narik employee baru. Ada 10 seperti itu. Artinya gue memutarkan roda ekonomi di Indonesia. And that's my goal. That's my goal. Dan itu ibaratnya misinya ya. Dan 45.000 yang gue kasih ilmu ya. Lu gak usah lihat harganya deh. Tapi ilmu ini it's for a lifetime. It's for a lifetime, man. Damn. It's for a lifetime. It's forever. Yep. It's there in your head and use it forever. Hey man, ya udah, take my money. Hey man, but let's go back a little bit ya. Kalau ini kan berarti adalah sebuah training ya bisa dibilang. Is it training buat lo sendiri jatuhnya. Tapi we wanna know about you.
Okay. We want to know a little bit about you as Kemal, the TV host, the radio presenter, everything. Okay. Can I know? Karena gue terakhir kali atau pertama kali gue ngelihat seorang Pak Kemal adalah pada saat lagi ada di TV dan dia masih 120 kilo. Dan saya terinspirasi, saya mau jadi kayak begitu. Karena pada saat itu saya lebih besar dari ini, gitu kan. So can you talk a little bit about your history and what you've actually done in the past 20 years? 20 years, 20 years in this business. Jadi jadi pertama kali gue emang suka sama seni berbicara ya. Atau speaking skill atau public speaking tuh balik lagi pas SMA. Gitu, enak juga jadi penyiar radio ya. Karena gue suka hip hop. Oke. Ya, kalau lu dengerin lagu-lagu kayak Snoop Doggy Dogg, Notorious B.I.G, itu di situ di album-albumnya selalu ada skit penyiar radio. Ya kan? That's true. Ya kan? That's true. Warren G, Nate Dogg itu semuanya ada. Mereka ada skit di beberapa track sama penyiar radio. Gue bilang enak juga nih jadi penyiar radio ya. Terus gue akhirnya tahun 99 gue lulus SMA, gue ngelamar kerja di satu kantor untuk jadi penyiar radio. And gue di interview gini bro, kenapa lu pengen jadi penyiar radio? Gue lulus SMA ya. Gue bilang gini, kayaknya enak pak kerja di radio tuh dengerin lagu, pasang lagu sambil main-main. He banged on the table, he said, get out of here. Hah? Digituin sampai? Get out of here. Oh, oke. Keluar gue bro. Oke. Anak SMA. Salah nih kayak jawaban gue ya. Oke. Tapi kan you have that vibe of nothing to lose. Karena lo you're still with your parents and all that, right? So ya udahlah gue jalan. Ternyata gue ditelepon lagi sama HRD-nya. Ditelepon lagi karena ada bosnya si orang yang interview gue itu melihat gue. Gitu. Gue ditelepon lagi untuk second interview. Nah setelah gue mendalami radio, gue masuk, emang bener salah ngomong. Gimana tuh? Apa yang akhirnya lo tahu? Katanya kan penyiar radio menurut gue tinggal ngomong. Ya kan? Iya tinggal ngomong. Tapi megang berapa tombol, ya kan? Dan gue belum pakai komputer zaman dulu bro. Oh zaman dulu gimana tuh? 2 kaset, 2 CD, 2 kaset, 2 CD, mixer 16 channel, and you talk. Pakai CD. Volume bam. Hai apa kabar guys? Sambil lu buka album. Nah hari ini kita bakal ngeliat cuaca. Dimana hari ini tuh cuacanya bisa dibilang cukup cerah ya. Tapi inilah Jakarta guys. Kalau kita lihat Jakarta, cuacanya cerah di jam 12 siang, belum tentu sorenya itu cerah. Nah kali ini gue ada lagu buat lo, dimana lagu ini ya akan membuat lo semangat. Mudah-mudahan lagu ini bisa ngebuat lo ceria pagi ini nemenin macet. So enjoy the song. Itu. Di situ gue mikir emang nggak main-main ya. Itu ngambilnya berapa CD gitu kan? CD lu ambil, masukin kaset, lupa masukin ceklek, lu masukin dan harus rapi. Wow. Radio gue itu sangat rapi. Wow. Lu habis muterin lagu pakai kaset nih, lu harus rewind lagi. Rewind ke awal lagu tersebut. Iya lagi bener, kalau kaset tuh harus di rewind dulu ada caranya, sebelum bro. Itu. Oh gitu. Ada caranya. So begitu gue dapat seperti itu, gue langsung jatuh cinta sama bisnis itu. Oh seru juga nih radio ya. Sampai sekarang gue jadi penyiar radio. Dang, that's crazy. Karena memang and your show is a very legendary show kalau pagi-pagi ya. It's been what 10 years or? Iya 13 tahun ya berarti. Di situ 13 tahun. Semangat pagi udah pasti. Isi hostnya pasti ganti-ganti. Yang satu doang nih cuman Pak Kemal doang nih yang ada di situ terus ya. Ya kebetulan saya punya saham ya. Lumayan. Tapi keras gak sih kalau ngomongin industri entertainment atau di radio gitu? Kalau radio iya. Oke. Karena dulu kan balik lagi kayak ayam tadi, nasi padang. Ketika gue tanya lu saingannya nasi padang siapa? Nasi padang yang lain, tapi enggak. Saingannya ada that one bucket of chicken 100.000, ya kan? That kopi susu barengan sama ayam geprek itu menjadi saingan nasi padang, ya kan? Sama kayak radio itu tadinya saingannya hanya radio. Yes. Tapi sekarang enggak. Instastory, Reels, that's true. TikTok, itu menjadi saingan kita. Makanya gue bilang sama tim gue, di radio tidak boleh ada zero margin of bad songs. Jadi lagunya di radio gue harus lagu yang enak. Karena as simple as ketika nggak enak, ganti bro. 15 seconds is gonna go into an Insta story. Dulu adanya, ya. The 50 second rule.
Ya. Jadi orang dengerin dulu radio, enak nih. Kurang enaknya masih ada 50 detik nyangkut. Sekarang enggak bro, sekarang 3 detik bro. Sekarang 3 detik gak enak, bye. 3 detik gak enak, buka TikTok. 3 menit enggak, 3 detik gak enak, buka Instagram. 3 detik gak enak, lihat grup WhatsApp keluarga. 3 detik gak enak, ganti. Nah di situ tuh berarti tuh, how do you cut through the the noise of everything? It's not only us. Yeah. Netflix. Betul. Lu bayangin, gue radio, Netflix udah produksi bro. Ya nggak, OTT udah produksi. Berapa hari dia bikin film? Begitu lu duduk nyalain OTT-nya, 1 menit, 2 menit, 3 menit, ganti. That's crazy man. But what was that? That's the world. It's like that right now. You gotta adapt to it. Betul. Iya nggak? Kalau dulu kan kita bioskop udah bayar nih, udah duduk, nggak enak ya nonton aja. Filmnya kurang bagus ya udah nonton, udah bayar bro. Sayang, popcornnya juga udah bayar, ya kan? Ada effortnya. Ini enggak, lu cuman pakai, kalau gue dulu pakai baju barong, pakai boxer nonton, nggak bagus 10 menit, ganti bro. Cabut. Itu industri kreatif tuh sekarang sekejam itu. Wow, jadi memang disitulah ya, di situ ibaratnya how the industry is becoming ibaratnya lebih banyak di situ kan, dari Netflix, sosial media, radio, makin banyak kompetisinya. Betul. Tapi gimana cara lo tetap pede di tahun 2022 ini orang bakal mendengarkan seorang Kemal? On radio? In the radio. On radio. Jadi gue punya tim yang gue tahu 2023 tuh gue akan ngapain aja, gitu. Nah. Ngapain-ngapainnya ya kerjasamanya sama siapa aja, kayak kerja sama Opal, kerja sama kan orang mikir, berarti let's say gue boleh nyebut ya misalnya Spotify, atau Joox gitu ya. Wah Joox jadi saingan lo nih, enggak tuh sama tim gue enggak, kita berteman, kita kolaborasi, gitu. Kalau ujung-ujungnya kita mikirnya teman musuh, udah bro, sama-sama saling ngegrus and going nowhere, jadi teman. Kita sama digital content creator, gitu. Nah plan-plan itulah yang membuat gue yakin kok 2022, 2023 radio gue masih tetap number 1 dan selama masih ada macet di Jakarta ya. Sudah pasti ada, tidak akan hilang sepertinya. So gue kemana habis ada conference Radio Days Asia di KL. Nah itu semua radio masih promising. Itu tau nggak dari mana? Di mana? Ya, negara-negara yang kotanya macet. Bangkok, Paris, India, Delhi. Terus, nah, kayak Perth, bye man. Perth nggak ada tuh. Udah kayak karena from one point to another udah nggak pada dengerin radio lagi. Gitu. Dan udah kehitung. Gua akan kesana 10 menit nyampe, udah. So radio is done there. Gitu. Swedia done man. Tapi kayak Switzerland done, karena lu tahu dari situ ke situ lu cuma sekian menit beres gitu. Nah, yang kayak kita hidup di Bintaro, kerja di Kuningan, kemacetan 2 jam dan banyak jutaan orang kayak gue, Jakarta is still promising for radio, definitely. Yoi. Definitely. Apalagi sekarang radio bukan cuma radio doang, kita kan main digital juga. Betul. And that's the thing. Ngomongin Kemal ini udah nggak jauh-jauh ya. Kalau misalnya zaman dulu gue lihat di radio, di TV. Sekarang he's also a content creator. He's also a TikToker. He's also selebgram gitu kan. Ada banyak tuh reelsnya, video-videonya gitu. How do you think? Why is it so important for you, to be in every era and in the front of everything? Yeah, people say I'm crazy because you know what? I'm 42 man. 42 ya? I'm freaking 42, you know that? Dan teman-teman gue tuh sekarang, kalau teman-teman gue tuh kerja di kantor yang ngerjain konten tuh asistennya, ya, asprinya, Kalau gue nggak, I do it by myself. Gitu. You do it yourself, ya? Yes, tapi gue sadar bahwa orang yang sukses, I'm not saying I'm successful ya, orang yang pengen survive, setiap tahunnya adalah orang yang adaptable. Kalau bisa adapt dengan situasi, dialah orang-orang yang akan survive. Dengan goncangan apapun. Yang gue bilang ke lu tadi, restoran gue kena pandemi bro. Bukan gue doang, semuanya. Ya, tapi if you know gimana cara lo menggunakan speaking skill lo untuk mempromosikan, lo punya produk, jasa, apapun itu, you will survive. Orang bilang sama gue, Mas Kemal, lo kan enak. Lo kan public figure. Enak lo. Sekarang gue tanya, kita list yuk.
restoran punya public figure yang bangkrut. Ayo sekarang kita hitung-hitungan. Lumayan restoran banyak, mana ya yang tetap survive dan mereka bukan public figure. So throw away that mentality, bro. True. You know what I'm saying? True. Throw away that mentality, bro. Damn, that's crazy. And that's why ya itu dia, we can have that mindset ya. Mindset itu harus diubah. Exactly. Kalau misalnya kita mau usaha ya usaha dengan baik, and of course harus dikasih bumbu. Betul. Bumbunya apa? Ya tadi public speaking skill agar bisa jauh lebih maju. Betul. Dan sekarang gila sih. Kita nih udah dimudahkan loh kalau pengen punya usaha. Yang gue bilang tadi, like you download TikTok, Instagram is all for free. Belum lagi apa? Yang buat ngedit bro, itu gratis juga bro. Bener gak? Bener. Lu bisa bikin konten, itu semuanya gratis. Makanya gue bilang, gue baru aja post kemarin. You know what? UMKM sama brand yang besar di era sekarang punya opportunity yang sama. It's all up to you. How far you want to go with your product. True. Bener gak? Betul. Orang sekarang gue tanya, brand besar, let's say, can I say one brand? Can I say? Sure. Aqua. Oke. Main TikTok gak? Main. Ada. UMKM, I'm geprek, main TikTok gak? Main juga. Artinya apa? We have the same chance to grow. Kalau dulu, let's say dulu ya, back then sebelum ada social media, Aqua naruh iklan di Kompas. UMKM lu bisa gak naruh iklan di Kompas? Oh mana bisa Pak? Exactly. So what I'm saying to everyone here, lu harus mau maju bro. Lu harus mau maju. Ya, lu harus mau. Lu stop ngelihat konten, ya. Lu kasih waktu ke diri lu sendiri. Ketika lu ngeliat konten gak ada gunanya buat diri lu, stop it. Ya, that's why in certain countries algoritmanya sudah diatur. Ya, in certain countries, I'm not gonna say those countries, tapi in certain countries the algorithm, social media di negara itu adalah hal-hal yang menginspirasi. Oke. Kenapa menginspirasi ini maksudnya adalah DIY. How to. Itu keluar di ekspornya mereka. Karena negaranya ngeset seperti itu. Mungkin kita belum ya. You give yourself a boundary gitu bahwa oke, gue pengen ngeliat yang receh-receh kan juga seru juga yang receh-receh. Seru juga sih, kocak 10 minutes is enough a day. Oke. Sisanya gue cari apa yang bisa meng-upscale diri gue, my product, my brand. Lu punya apa? Cuci mobil, cuci motor, cuci sepatu. Lu punya makanan, minuman. Lu punya bisnis apapun itu. Semua butuh speaking skill. Karena sekarang semua channelnya adalah social media. Oke, talking about speaking skill. Ada Kemal Speaking Camp. Yes. Nah, boleh cerita nggak tuh tentang tadi kan udah diceritain ya bahwa ada 7 video yang memang di situ dikasih tahu basicsnya ya jatuhnya. Basicnya, basic. Karena gue nggak ngasih buat apa gue ajarin yang lain-lain. Tapi ini kan lu cuma buat jualan. Betul. Bukan menjadi MC. Betul. Ya lu nggak butuh latihan miking. Lu nggak butuh gesture yang gimana-gimana. Nah, jadi basic aja yang gue ajarin. Basic gimana caranya biar kalau ngomong. Nah ini kalau lu buka Instagram gue, ya, gue bilang, lu tahu nggak kenapa brand-brand besar itu bikin jingle? Kenapa ya? Nah. Oh biar nyangkut. Exactly, biar nyangkut. Nah sekarang kalau lu ngomong lu nggak ada intonasinya, nyangkut nggak? Hari ini kita di podcast barengan sama Opal, kita akan membahas mengenai speaking skill. Dan speaking skill hari ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana cara UMKM jualan, ya. One by one, people will sleep. Habis itu Asta akan datang. Bu Dinda ini tamunya siapa sih? Ganggu banget kok ngomongnya kayak gitu. Kenapa produk atau brand bikin jingle biar nyangkut? Nah artinya apa? Kebayang gak? Kalau lu ngomong di depan kelas, presentasi, depan klien, atau depan partner bisnis, lu presentasi dan lain-lain. Kalau lu gak ada nadanya, lu gak ada intonasinya, gak akan stay bro. Karena memang nada yang membuat orang jadi nyangkut. Nah itu gue ajarin di website gue. Oke. Dengan harga 45.000 Pak. Ya. Harga UMKM Pak. Ya lumayan ya. Dapat 7 video di situ ya. Dan di situ adalah semua basic untuk speaking skills. Yes. Jadi everything. Gimana kalau ngomong kan orang suka belibet ya. Nah itu gue ajarin biar gak belibet tuh seperti apa. Biar kalau ngomong tuh, hai nama saya Willy Winarko. Bukan, hai nama saya Willy Winarko. Tapi enggak, hai nama saya Willy Winarko. Enggak gitu juga, right? Gitu. Artikulasi, intonasi, improvisasi. Oke. You need that skill, improvisation. Karena banyak orang selalu DM ke gue. Jadi sekarang buat teman-teman yang ada di Asta, kalau misalnya mau bertanya, boleh silakan, kita punya goodie bag loh di sini. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh silahkan. Yoi.
Halo, selamat siang Kak Kemal dan Billy. Saya dengan Gregorius. Tadi kan Kak Kemal udah mention nih, jadi 20 years in the business industry, right? Pernah nggak sih ngalamin fase boredom or stuck gitu? And how do you cope up with that gitu? Thank you. Alright. Kalau ngomongin bosen ya pasti ada ya. Ada bosen gitu ya. Tapi gue emang untungnya kerja di satu industri di mana gue setiap hari ke kantor tuh happy gitu. Makanya gue selalu mendorong semua anak-anak muda cari kerjaan yang passionate buat lo. Gue percaya kok, if you follow your passion, money will come. Gue percaya itu. Gue bisa telepon temen gue, gue lihat status temen gue, coy, lo jam 2 pagi masih aja lo angkat kamera. Dia bikin film bro, umur segue. Tapi because he's so passionate into movies, dia happy aja bro. Kalau gue di sana, pasti gue udah ngedumel. Ya elah nggak bisa lebih cepet nih take film. Tapi karena temen gue passionate into movies, dia adalah DOP, dia masih pokoknya dia kameramen untuk film aja, iklan. Jam 2 pagi buat dia nggak masalah. Dan kita ngomongin tripod film kan bukan yang segede gini ya Pak? Bukan. Ya, yang segede paha gue ini loh. Jauh lebih besar ya. Iya gitu. So balik lagi, itu sih. Nah kedua gue punya tim. Dan tempat bekerja yang dimana gue, kalau misalnya gue stuck, let's do something, mereka udah tahu kita ngapainnya. Gitu ya. You need to take a break, itu penting dalam hidup gitu. Itu yang tapi kuncinya adalah kalau lu udah mulai ngikutin passion lo seperti apa di career path lo, definitely money will follow. Gue yakin itu kok. Karena lu akan cinta banget sama kerjaan lo, dan lu akan datang senyum terus, dan energinya nggak tahu kenapa lu akan keluar dengan ide-ide luar biasa bro. Ya tapi kebayang kalau misalnya lu datang, misalnya Kemal gitu ya, akuntan gitu. Pikiran gue apa coba? Jam berapa nih balik? Karena I'm passionate into money bro. Ya tapi ngitungnya enggak. Gitu, you know what I mean? Jadi gue yang, ya itu. Follow your passion. Ya, oke. Alright, that's dope. Terima kasih banyak. Ada lagi, satu lagi, oke? Kak, selamat siang. Aku Rahina Kamila dari instansi Polimedia ingin bertanya. Sesuai pertanyaan aku dari mungkin mewakili mahasiswa yang lain ya Kak. Biasanya kan kita untuk tugas itu ada tugas untuk presentasi di setiap minggunya. Nah, pengen tanya Kak, gimana sih persiapan yang terbaik untuk melatih public speaking mulai di presentasi itu Kak? Oke. Presentasi ya. Oke, that's good. Gue pengen kasih tahu buat teman-teman mahasiswa yang lagi nonton ini, ya. Kalau ada kesempatan lo untuk presentasi di kampus lo, siapa yang mau presentasi? Angkat tangan lo. Biasanya kan malu-malu Pak. Ini investasi nih. Lo angkat tangan lo, saya yang presentasi. Kenapa? 4 years, right? Biasanya kuliah 4 tahun ya. Jangan kayak gue 7 tahun bro. Lama. Gue 8 veteran ya. SKS 8 nongkrong doang. Ya, lumayan. Jadi ketika let's say dari semester 1 tahun pertama lu masuk, lu udah presentasi terus sampai tahun keempat, ya banyak banget lu udah presentasi. Begitu lu keluar, lu ketemu sama orang-orang yang sudah lulus lagi, speaking skillnya bagusan mana? Lu yang sudah setiap semester atau mungkin selama 4 tahun lu udah puluhan presentasi, atau anak yang presentasinya selama kuliah cuma 2 kali. Skillnya bagusan yang mana? Yang presentasi lebih banyak. Exactly. Iya. Ya kan gue udah bilang, ini adalah learning by doing. It's a process of practice. Ya. Jadi dari awal, begitu masuk, siapa yang mau presentasi? Saya. Dan trust me, lebih baik lu salah di depan teman-teman kelas lu daripada lu salah di depan klien atau customer lo. Iya benar, karena yang satu malu doang. You feel me? Betul. Everybody here, you feel me? Hey, this is money talk, man. Money talk. I'm talking about money here, right? Lebih baik lu salah di depan teman-teman kelas lo daripada lu salah di depan klien, customer lo, yang artinya uang lu mundur. Menjawab pertanyaannya, gimana presentasi? Nah gini, ini pertanyaan semua anak-anak kuliah. Yang kerja juga sih. Kalau presentasi gimana biar bisa enak?
lu harus menguasai bahan presentasi lu 1000%. Is that simple? Simple kok. Seorang Kemal yang saat ini menjadi coach speaking skill, ya, kalau tiba-tiba di hire oleh TV, Mas Kemal ngomongin bola yuk, gue akan gelagapan. Cause I don't understand anything. Karena gue nggak suka bola dan gue nggak ngerti bola. You get me? Alright. Jadi lu harus memahami 1000%. Oke? Karena apa? Kalau lu paham 1000% dari apa yang lu omongin, lu tenang. Kalau lu cuman hafal 80%, tipis-tipis 90%, lu pas presentasi gini, aduh ntar yang ini ditanyain gak ya? Aduh semoga gak ditanyain deh. Bener gak? Aduh ini ditanyain gak? Ini ditanyain gak? Aduh ntar bos gue nanya ini gak? Boom! And then he answered the question, buyar. Lu jelek, presentasi lu jelek, goes down the drain. Tapi kalau lu menguasai 1000%, lu kayak dalam hati tuh gini, ayo tanya gue, mau nanya apa lu? Sini gue jawab, sini. Confident itu akan keluar. And you know what? Your body's like electrified with, I don't know, that energy because you really understand what you're talking about. Ya. Jadi itu, gak ada cara yang instan, ya lu harus menguasai 1000%. Ingat ya, not 100, tapi 1000%. Dibaca ya, ibaratnya dibaca presentasinya, dibaca berulang-ulang gitu ya. Coba terus, ya. And then lu practice. Lu udah tahu 1000%, jadi lu udah confident. Nih orang mau nanya apa aja, guru-guru gue, pas gue presentasi, gue bisa. Karena gue udah menguasai 1000%. And I wrote that. Definitely. Jadi udah dapet tuh ya. Untuk jawabannya, a lot of information, lot of good stuff dari Pak Kemal Muhtar di sini. Thank you very much. Lastly, as a closing, gue ada beberapa pertanyaan Pak. Oke. Sekalian aja gitu. Wah, kan ini ya. apa ini? Iya kan, sekalian aja. Kenapa enggak gitu kan? Oke. Jadi saya bentar ya, ini wah, udah dicatat. Suruh nge-rap nih gue nih. Enggak. Ada beberapa. Sebentar. Oke, ini yang pertama nih ya. Nah, ini salah satu. Gue tuh sering banget suara gue tuh abis. Suara lu abis? Iya, suara gue abis. As an MC, as a host gitu kan ya. Iya. Itu gimana caranya biar gue bisa tetap kayak prima gitu? Lo harus belajar yang namanya berbicara. Bukan pakai volume, tapi pakai power. Power, oke. Itu ada tekniknya bro. Oke. Jadi pakai power. Bukan pakai volume. Beda ya bro? Beda. Lu ngomong pakai volume, kan kita... Lu kan MC dan lain-lain. 3 hari kerja kayak gitu, kelar suara. Kelar. Apalagi MC kan banyak ya kayak kerja buat, let's say Jakarta Fair. Betul. Habis Jakarta Fair ketemu Gias. Betul. Lu kan pengen dong ketemu sama satu brand 5 hari. Yes. Gias 5 hari. Habis itu digital kemarin ada electric bike. Yes. Festival 5 hari lagi. Kalau tekniknya nggak bener, abis suara lo, there goes your money. Let's go. Oke, pertanyaan kedua nih ya. Oke. Oke, ini stamina. Oke, kadang-kadang kalau misalnya kita nge-MC atau mungkin bekerja lah, nggak harus jadi MC atau host, ya. Pasti stamina kita habis. Ya. Kemal ini udah paginya radio, iya kan? Terus siangnya mau ke mana-mana lagi, ada nge-host lagi malam, gimana? How do you keep staying at your 100? Oke. Keep staying at my 100 caranya simple bro buat gue. Buat gue, everything that you do in your life, your activity and everything, it's your passion. Buat gue gitu. Oke. Buat gue jadi gitu sama aja. tuh ya tadi Sama. Karena lu akan happy ngejalaninnya bro. Mau sampai jam berapapun, lu akan happy ngejalaninnya. Alright man, thank you so much for your time. You're welcome. Definitely man. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di sini. Thank you. Jangan lupa buat nge-follow ya. Di sini ada sosial medianya Opal di Instagram, TikTok, Twitter, YouTube di @opal_id. Di situ ada beberapa show. Salah satunya adalah punya saya Rapin News. Kita juga ada di studio di sini. Ini adalah salah satu studio kita nih di BIS nih. Udah pernah belum pakai? Udah pernah masuk BIS-nya, tapi belum pernah sambil jalan kayak gini. Berarti harus diundang lagi ya. Oke, siap kalau gitu. Sesi kedua nih berarti ya barengan sama Pak Kemal. Ada juga New in News nih barengan sama Cinta. Pokoknya juga go check that one out. Pokoknya kita adalah sebuah multi-platform media di mana kita membawa positivity. It's all about positive energy. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Terima kasih Opal Gangs and we'll see you on the next one. This is the OG Podcast. Thank you.